Menentukan kemungkinan terjadi gerhana matahari 29 Muharram 1453 Hijriah. Lihat kepada tabel A, yaitu tabel majmu'ah, yaitu tabel tahun sebelum yang mendekati tahun terjadinya gerhana, yaitu 1453. Jadi tahun sebelum yang mendekati adalah tahun 1430. Nilainya 326 derajat 14 menit 12 detik. Kemudian tabel B, yaitu tabel selisih antara tahun majmu'ah dengan tahun terjadinya gerhana, yaitu 23 tahun. Jadi tabel B tahun 23 yaitu 185 derajat 4 menit 24 detik. Tabel C yaitu tabel bulan terjadinya gerhana, yaitu bulan Muharram. Nilainya 30 derajat 40 menit 15 detik. Kemudian semua nilai dari tabel itu dijumlah. Hasilnya 541 derajat 58 menit 51 detik. Karena nilainya lebih dari 360 derajat, maka harus dikurang dengan 360 derajat. Jadi hasil akhirnya yaitu 181 derajat 58 menit 51 detik. Karena nilai 181 derajat 58 menit 51 detik ini berada di antara 159 derajat sampai dengan 190 derajat. Dengan demikian, pada tanggal 29 Muharram 1453 Hijriah dimungkinkan terjadinya gerhana matahari. Kemudian menentukan perbandingan tarikh. Gerhana terjadi 29 Muharram 1453 Hijriah. Pertama-tama kita cari tahun tam atau tahun yang sudah terlewat, yaitu 1452 tahun 0 bulan 29 hari. 1452 dibagi 30. 30 adalah jumlah siklus dalam 1 tahun Hijriah. Hasilnya 48 daur, sisa 12 tahun. 48 daur dikali 10631. 10631 ini adalah jumlah hari dalam 1 daur. Jadi hasilnya 510.288 hari. Kemudian 12 tahun. 12 tahun dikali 354. 354 ini adalah jumlah hari dalam 1 tahun Hijriah ditambah 4. 4 adalah tahun kabisat yang telah terlewati selama 12 tahun. Jadi jumlahnya adalah 4.252 hari. 0 bulan 0 hari, 29 hari 29 hari. Kemudian semuanya dijumlah menjadi 514.569 hari. Hasil itu ditambah lagi dengan tafawut atau anggaran Masehi Hijriah dengan anggaran Gregorius. Tafawutnya 227.016 hari dan anggaran Gregoriusnya adalah 13 hari. Semuanya dijumlah, hasilnya 741.598 hari. Kemudian 741.598 hari itu dibagi 1461 sama dengan 507 siklus ditambah sisanya 871 hari. 507 siklus dikali 4 yaitu 2028. Kemudian 571 hari dibagi 365. Hasilnya 2 tahun 4 bulan 21 hari. Kemudian kita mencari hari dan pasarannya. 514.569 dibagi 7 sisanya 6, maka harinya jatuh pada hari Rabu. Kemudian 514.569 dibagi 5 sisanya 4, maka pasarannya jatuh pada Wage. Jadi 21 hari ditambah 4 bulan ditambah 2030 tahun yang telah terlewati, maka 29 Muharram 1453 Hijriah jatuh pada tanggal 21 Mei 2031 hari Rabu Wage. Cara mencari saat ijtima. Ijtima atau conjunction artinya kumpul, yakni posisi matahari dan bulan berada pada satu bujur astronomis yang sama. Langkah pertamanya itu mencari FIB terkecil. Data ini dapat dicari di data Ephemeris Kemenak
atau aplikasi ephemeris yang ada di Google Play Store. FIB sendiri adalah Fraction Illumination bulan, yaitu luasnya piringan bulan yang menerima sinar matahari yang menghadap ke bumi. Pada tanggal 21 Mei 2031 ini, FIB terkecilnya itu adalah 0,00000 pada jam 7 GMT. Selanjutnya mencari ELM pada jam 7 GMT sesuai dengan jam FIB terkecilnya. ELM sendiri adalah elliptic longitude matahari, yaitu jarak matahari dari titik Aries diukur sepanjang lingkaran ekliptika. Bisa juga disebut dengan bujur astronomis matahari. Jadi ELM jam 7 GMT itu nilainya adalah 60 derajat 3 menit 46 detik. Selanjutnya mencari ALB atau apparent longitude bulan, atau bisa juga disebut dengan bujur astronomis bulan. Pada jam yang sama, yaitu jam 7 GMT, nilainya adalah 59 derajat 55 menit 7 detik. Selanjutnya mencari sabak matahari atau gerak matahari setiap jam dengan cara mencari selisih antara data ELM pada jam FIB terkecil dengan jam berikutnya. Nah, jadi karena ELM jam FIB terkecilnya itu jatuh jam 7 GMT, maka jam selanjutnya adalah jam 8 GMT. Sehingga ELM jam 7 GMT yaitu 60 derajat 3 menit 46 detik dikurangi dengan ELM jam 8 GMT yaitu 60 derajat 6 menit 10 detik. Dan didapatkanlah hasilnya 0 derajat 2 menit 24 detik. Selanjutnya mencari sabak bulan atau gerak bulan setiap jam. Dicari dengan mencari selisih antara data ALB atau apparent longitude bulan pada jam FIB terkecil dengan jam berikutnya. Sehingga ALB jam 7 GMT yaitu 59 derajat 55 menit 7 detik dikurangi dengan ALB jam 8 GMT yaitu 60 derajat 25 menit 30 detik dan didapatkan hasilnya 0 derajat 30 menit 23 detik. Selanjutnya mencari MB atau jarak matahari dan bulan dengan rumus ELM dikurangi dengan ALB. ELM dan ALB di sini diambil yang jam FIB terkecil yaitu jam 7 GMT. Sehingga 60 derajat 3 menit 46 detik dikurangi dengan 59 derajat 55 menit 7 detik dan dapatlah hasilnya 0 derajat 8 menit 39 detik. Nah, selanjutnya mencari sabak bulan muaddal dengan rumus B2 kurang B1 atau sabak bulan dikurangi dengan sabak matahari. Nah, sabak bulannya itu nilainya adalah 0 derajat 30 menit 23 detik dikurangi dengan sabak matahari yaitu 0 derajat 2 menit 24 detik dan didapatlah hasilnya 0 derajat 27 menit 59 detik. Nah, selanjutnya langkah yang terakhir yaitu adalah mencari saat ijtima dengan rumus jam GMT ditambah dengan MB yaitu jarak matahari dan bulan dan dibagi dengan SB yaitu sabak bulan muaddal. Nah, jadi jam GMT-nya itu melihat jam FIB terkecil yaitu jam 7 GMT kemudian ditambah dengan MB-nya 0 derajat 8 menit 39 detik dibagi dengan SB-nya yaitu 0 derajat 27 menit 59 detik. Nah, jadi ini dibagi dulu baru ditambah dengan jam GMT-nya. Sehingga akan ditemukanlah hasilnya jam 7 lewat 18 menit 32,81 detik GMT. Nah, karena gerhana matahari ini dicari dengan lintang dan bujur daerah Kalimantan, di mana Kalimantan itu termasuk Wita. Jadi jam GMT-nya itu diubah ke Wita dengan cara menambahkan 8 jam. Karena Wita itu GMT-nya plus 8.
Sehingga ditemukanlah hasilnya jam 15 lewat 18 menit 32,81 detik WITA. Jadi kesimpulannya, ijtima terjadi pada tanggal 21 Mei 2031 Masehi pada jam 7 lewat 18 menit 32,81 detik GMT atau jam 15 lewat 18 menit 32,81 detik WITA. Terima kasih. Data epimeris. Yang A adalah diameter matahari pada jam 7, 0 derajat 15 menit 48 detik. Pada jam 8, 0 derajat 15 menit 48 detik. Semi diameter matahari hasil akhir adalah 0 derajat 15 menit 48 detik. Yang B, semi diameter bulan pada jam 7, 0 derajat 14 menit 56 detik. Pada jam 8, 0 derajat 14 menit 56 detik. Semi diameter bulan hasil akhir adalah 0 derajat 14 menit 56 detik. Yang C ada horizontal paralaks bulan pada jam 7, 0 derajat 54 menit 48 detik. Pada jam 8, 0 derajat 54 menit 47 detik. Horizontal paralaks bulan hasil akhir adalah 0 derajat 54 menit 47,69 detik. Yang D ada apparent latitude bulan pada jam 7 adalah min 0 derajat 9 menit 48 detik. Pada jam 8, min 0 derajat 12 menit 47 detik. Apparent latitude bulan hasil akhir adalah 0 derajat 10 menit 50,24 detik. Yang E ada true obliquity matahari pada jam 7, yaitu 23 derajat 26 menit 2 detik. Pada jam 8, 23 derajat 26 menit 2 detik. True obliquity matahari hasil akhir adalah 23 derajat 26 menit 2 detik. Yang terakhir ada equation of time pada jam 7, yaitu 0 derajat 3 menit 24 detik. Pada jam 8, 0 derajat 3 menit 23 detik. Equation of time hasil akhir adalah 0 derajat 3 menit 23,69 detik. Penentuan batas terjadi gerhana matahari. Dengan melihat besarnya apparent latitude bulan dapat menentukan batas terjadinya gerhana matahari. Karena apparent latitude bulan lebih kecil dari 1 derajat 34 menit 48 detik, maka pasti terjadi gerhana matahari. Dan dengan melihat besarnya harga apparent latitude bulan dapat menentukan batas daerah yang dapat melihat gerhana tersebut. Kemudian karena harga mutlak L lebih kecil daripada 0 derajat 31 menit, maka gerhana hanya dapat terlihat dari sekitar daerah ekuator bumi. Menentukan awal dan akhir gerhana matahari. Yang pertama yaitu meridian pas atau MP, waktu matahari tepat berada di titik kulminasi atas. Rumusnya yaitu MP sama dengan 12 kurangi E sama dengan 12 kurangi 0 derajat 3 menit 23,69 detik. Hasilnya yaitu jam 11.56 menit 36,31 detik. Selanjutnya yaitu saat ijtima kedua atau ICT2. Waktu ijtima menurut waktu setempat di tempat yang bersangkutan. Rumusnya yaitu ICT2 sama dengan ICT1 ditambah dalam kurung bujur dibagi 15 tutup kurung sama dengan jam 7 18 menit 32,81 detik ditambah dalam kurung 117 derajat 30 menit dibagi 15 tutup kurung. ICT2 sama dengan jam 15 8 menit 32,81 detik. Selanjutnya yaitu jarak ijtima atau JI, bujur sepanjang lingkaran ekliptika yang diukur dari matahari ketika ijtima sampai titik kulminasi atasnya. Rumusnya yaitu JI sama dengan dalam kurung MP dikurangi ICT2 tutup kurung dikali 15 derajat sama dengan dalam kurung 11 derajat 56 menit 36,31 detik dikurangi 15 derajat 8 menit 32,81 detik tutup kurung dikali 15 derajat. Hasilnya yaitu 47 derajat 59 menit 7,5 detik. Selanjutnya yaitu asyir pertama atau A1.
Bujur sepanjang lingkaran ekliptika diukur dari titik hamil sampai suatu titik di ekliptika itu sendiri. Ketentuan 1 yaitu jika ICT2 lebih kecil daripada MP, maka A1 sama dengan ELM dikurangi JI. Jika ICT2 lebih besar daripada MP, maka A1 dikurangi ELM ditambah JI. Karena ICT2 lebih besar daripada MP, maka A1-nya itu ELM ditambah JI sama dengan 60 derajat 3 menit 46 detik ditambah 47 derajat 59 menit 7,5 detik. Hasilnya yaitu 108 derajat 2 menit 53,5 detik. Selanjutnya yaitu Mailasir pertama atau MA1. Bujur sepanjang lingkaran deklinasi diukur dari ekuator sampai pada posisi A1, yaitu rumusnya sin MA1 sama dengan sin A1 dikali sin OBL sama dengan sin 108 derajat 2 menit 53,5 detik dikali sin 23 derajat 26 menit 2 detik. MA1 sama dengan 22 derajat 13 menit 2,83 detik. Selanjutnya yaitu irtifa asir pertama atau IA1. Rumusnya yaitu 90 dikurang dalam kurung MA1 dikurang lintang tutup kurung sama dengan 90 dikurangi dalam kurung 22 derajat 13 menit 2,83 detik dikurangi 0 derajat 04 menit tutup kurung sama dengan 90 dikurangi 22 derajat 9 menit 2,83 detik. Hasilnya yaitu 67 derajat 50 menit 57,17 detik. Selanjutnya yaitu sudut pembantu, yaitu rumusnya yaitu dalam kurung sin SB dikali cos MA1 tutup kurung dibagi sin HP dikali sin IA1 tutup kurung sama dengan dalam kurung sin 0 derajat 27 menit 59 detik dikali cos 22 derajat 13 menit 2,83 detik tutup kurung dibagi dalam kurung sin 0 derajat 54 menit 47,69 detik dikali sin 67 derajat 50 menit 57,17 detik tutup kurung. Hasilnya yaitu 30 derajat 41 menit 41,7 detik. Selanjutnya yaitu Sa'atu Budil Wasat atau SBW. Rumusnya yaitu sin JI dibagi sin SP sama dengan sin 47 derajat 59 menit 7,5 detik dibagi sin 30 derajat 41 menit 41,7 detik. Hasilnya yaitu 1 derajat 27 menit 19,73 detik. Baiklah, selanjutnya kita menghitung tengah gerhana. Nah, tengah gerhana ini kita ada dua ketentuan, yaitu jika ijtima kedua lebih kecil dari meridian pas, maka tengah gerhana sama dengan ijtima kedua dikurang 1 budil wasot. Namun jika ijtima kedua lebih besar dari meridian pas, maka tengah gerhana sama dengan ijtima kedua ditambah dengan 1 budil wasot. Nah, di sini karena ijtima kedua lebih besar dari meridian pas, maka rumusnya adalah ijtima kedua ditambah dengan 1 budil wasot. Maka rumusnya menjadi 15 derajat 8 menit 32,81 detik ditambah 1 derajat 27 menit 19,73 detik. Hasilnya adalah 16 derajat 35 menit 52,54 detik. Selanjutnya kita mencari KWD atau koreksi waktu daerah. Nah, di sini rumusnya adalah bujur tempat dikurangi dengan bujur daerah dibagi dengan 15. Kami mendapatkan hasil yaitu minus 0 derajat 10 menit 10 detik. Selanjutnya kita mencari tengah gerhana lagi, yaitu tengah gerhana, rumusnya tengah gerhana dikurang dengan koreksi waktu daerah. Maka hasil tengah gerhana perhitungan di atas tadi 16 derajat 35 menit 52,54 detik dikurang dengan
KWD yaitu minus 0 derajat 10 menit 0 detik. Hasilnya adalah 16 derajat 45 menit 52,54 detik. Selanjutnya kita mencari JG atau jarak gerhana. Nah, rumusnya itu adalah buka kurung kurawal meridian pas dikurang tengah gerhana tutup kurung kurawal dikali dengan 15 derajat. Maka 11 derajat 56 menit 36,31 detik dikurang dengan 16 derajat 35 menit 52,54 detik. Hasilnya adalah 4 derajat 39 menit 16,23 detik. Kemudian kita kali dengan 15 derajat, hasilnya adalah 69 derajat 49 menit 3,54 detik. Selanjutnya kita mencari asyir kedua. Nah, di sini juga ada dua ketentuan, yaitu jika tengah gerhana lebih kecil dari meridian pas, maka asyir kedua adalah eklip longitud matahari dikurang dengan jarak gerhana. Namun jika tengah gerhana lebih besar dari meridian pas, maka asyir kedua sama dengan eklip longitud matahari ditambah dengan jarak gerhana. Namun di sini karena tengah gerhana lebih besar dari meridian pas, maka kita pakai yang perbandingan kedua, yaitu asyir kedua sama dengan eklip longitud matahari ditambah dengan JG atau jarak gerhana, maka menjadi 60 derajat 3 menit 46 detik ditambah dengan 69 derajat 49 menit 3,54 detik. Hasilnya 129 derajat 52 menit 49,45 detik. Selanjutnya kita mencari mail asyir kedua. Nah, di sini rumusnya adalah sin mail asyir kedua sama dengan sin asyir kedua dikali sin OBL, atau OBL itu true obliquity matahari. Nah, kita masukkan sin 129 derajat 52 menit 49,45 detik dikali dengan sin 23 derajat 26 menit 2 detik. Hasilnya adalah 17 derajat 46 menit 8,73 detik. Selanjutnya kita mencari yaitu irtifa asyir kedua atau IA2. Nah, rumusnya itu adalah 90 dikurang buka kurung kurawal mail asyir kedua dikurang dengan lintang tempat. Jadi 90 dikurang buka kurung mail asyir kedua yaitu 17 derajat 46 menit 8,73 detik dikurang 0 derajat 04 menit tutup kurung kurawal, yaitu menjadi 90 dikurang 17 derajat 42 menit 8,73 detik. Kita kurangkan menjadi 72 derajat 17 menit 51,27 detik. Nah, selanjutnya kita mencari ardul iklimir ru'yat atau disingkat dengan air. Nah, di sini rumusnya adalah 90 dikurang dengan irtifa asyir kedua atau yang hasil yang di atas tadi. Maka menjadi 90 dikurang dengan 72 derajat 17 menit 51,27 detik. Nah, hasilnya yaitu 17 derajat 42 menit 8,73 detik. Nah, karena mail asyir kedua lebih besar dari 0 dan lintang tempat lebih besar dari 0 dan mail asyir kedua lebih besar dari lintang tempat, maka air atau ardul iklim ru'yat harus diubah menjadi minus, sehingga hasilnya menjadi hasil air menjadi minus 17 derajat 42 menit 8,73 detik. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke bagian O atau ikhtilaful ardi dengan simbol IKA, gerak bulan karena ketidakaturan semu dan ketidakaturan nyata gerak bulan itu sendiri.
Ikhtilaful ardi ini memiliki rumus yang dapat kita lihat pada PowerPoint yang telah disediakan, yaitu sin IKA sama dengan cos irtifa asyir kedua dikali sin 00 derajat 51 menit 22 detik. Sehingga kita masukkan nilai irtifa asyir keduanya menjadi cos 72 derajat 17 menit 51,27 detik dikali sin 0 derajat 51 menit 22 detik, sehingga menghasilkan nilai 0 derajat 15 menit 37,12 detik. Ikhtilaful ardi ini juga memiliki ketentuan-ketentuan. Ketentuan pertama, jika air atau ardul iklim ru'yah lebih besar dari 0, maka ikhtilaful ardinya sama dengan negatif. Kemudian ketentuan kedua, jika air lebih kecil dari 0, maka ikhtilaful ardinya sama dengan positif. Akan tetapi, dalam bagian O ini, karena air lebih kecil dari 0, maka ikhtilaful ardinya tetap bernilai positif. Selanjutnya kita beralih pada langkah selanjutnya di bagian P, yaitu ardul qamar mar'i, yang simbolnya dapat kita lihat dalam PowerPoint, di mana lebar piringan bulan yang tidak menutupi matahari terlihat dari permukaan bumi yang menghadapnya. Ardul qamar mar'i ini memiliki rumus, yaitu apparent latitude bulan ditambah ikhtilaful ardi yang telah kita cari pada bagian O sebelumnya. Kemudian kita masukkan nilai masing-masing, yaitu nilai apparent latitude bulan min 0 derajat 10 menit 50,24 detik ditambah nilai ikhtilaful ardi 0 derajat 15 menit 37,12 detik, sehingga menghasilkan nilai 0 derajat 4 menit 46,88 detik. Ardul qamar mar'i ini juga memiliki ketentuan atau keterangan-keterangan khusus, seperti yang telah kami sediakan dalam PowerPoint pada tabel yang berwarna biru tersebut. Kemudian dapat disimpulkan yang pertama, karena apparent latitude bulan lebih kecil dari 0, maka ardul qamar mar'i sama dengan min, sehingga menjadi min 0 derajat 4 menit 46,88 detik. Kemudian kesimpulan kedua, karena ardul qamar mar'i lebih kecil dari 0 sama dengan, maka gerhana bulan dimulai dari barat daya. Kemudian kesimpulan ketiga, semi diameter matahari ditambah semi diameter bulan dengan nilai 0 derajat 15 menit 48 detik tambah 0 derajat 14 menit 56 detik menghasilkan 0 derajat 30 menit 44 detik. Kemudian kesimpulan kedua, semi diameter matahari ditambah ardul qamar mar'i, kemudian kita masukkan nilainya 0 derajat 15 menit 48 detik tambah min 0 derajat 4 menit 46,88 detik menghasilkan 0 derajat 11 menit 1,12 detik. Sehingga karena ardul qamar mar'i lebih kecil dari hasil pertambahan
semi diameter matahari ditambah semi diameter bulan, dan semi diameter bulan lebih besar dari penjumlahan semi diameter matahari ditambah ardul qamar mar'i, maka terjadilah gerhana matahari total. Next, kita beralih pada bagian Q atau yaitu al-jam'u yang sering disimbolkan dengan huruf J besar untuk menentukan separuh lebar bayangan penumbra bulan. Nah, al-jam'u ini memiliki rumus, dapat kita lihat dalam PowerPoint, yaitu rumus al-jam'u sama dengan semi diameter bulan ditambah semi diameter matahari ditambah ardul qamar mar'i. Nah, kemudian kita masukkan nilainya masing-masing, yaitu 0 derajat 14 menit 56 detik ditambah 0 derajat 15 menit 48 detik ditambah 0 derajat 4 menit 46,88 detik. Kemudian setelah kita jumlahkan, maka akan menghasilkan nilai 0 derajat 35 menit 30,88 detik. Pada bagian R, yaitu al-baqi, disimbolkan dengan huruf B besar untuk menentukan separuh lebar bayangan umbra bulan. Al-baqi ini memiliki rumus semi diameter bulan ditambah semi diameter matahari dikurang ardul qamar mar'i. Kemudian kita masukkan kembali nilai masing-masing, di mana nilai semi diameter bulan itu yaitu 0 derajat 14 menit 56 detik ditambah 0 derajat 15 menit 48 detik dikurang 0 derajat 4 menit 46,88 detik, maka menghasilkan nilai 0 derajat 25 menit 57,12 detik. Next, pada bagian S, kita akan menghitung nilai daqaiqul kusuf atau DK. Daqaiqul kusuf ini memiliki rumus akar J dikali B atau akar al-jam'u dikali al-baqi. Nah, kita masukkan rumus yang telah kita hitung tadi, yaitu nilai al-jam'u dengan nilai 0 derajat 35 menit 30,88 detik dikali al-baqi 0 derajat 25 menit 57,12 detik. Kemudian kita jumlahkan, maka menghasilkan nilai 0 derajat 30 menit 21,55 detik. Selanjutnya kita akan menghitung nilai sabak mu'addal atau disimbolkan dengan SM pada bagian T. Nah, sabak mu'addal ini memiliki rumus sama dengan sabak bulan mu'addal atau SB dikurang 00 derajat 11 menit 48 detik. Kemudian kita masukkan nilainya. Nilai sabak bulan mu'addal yaitu 0 derajat 27 menit 59 detik dikurang 0 derajat 11 menit 48 detik. Setelah kita hitung, maka kita akan mendapatkan nilai sabak mu'addalnya yaitu 00 derajat 16 menit 11 detik. Nah, yang terakhir kita membahas bagian U atau sa'atus sukut. Nah, bagian ini adalah bagian terakhir untuk menentukan awal dan akhir gerhana matahari. Nah, sa'atus sukut ini atau disimbolkan dengan huruf SS besar untuk menentukan tenggang waktu antara waktu mulai terjadi kontak gerhana
atau kontak berakhirnya dengan waktu tengah gerhana. Status sukut ini dirumuskan yaitu status sukut sama dengan daqaiqul kusuf dibagi sabak mu'addal. Kemudian kita masukkan nilai masing-masing, yaitu nilai daqaiqul kusuf 0 derajat 30 menit 21,55 detik dibagi sabak mu'addalnya 0 derajat 16 menit 11 detik. Setelah kita hitung, maka kita akan mendapatkan nilai 1 derajat 52 menit 33,43 detik. Itulah beberapa langkah untuk menentukan awal dan akhir gerhana matahari. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai saat awal dan akhir gerhana matahari. Bagian A merupakan waktu mulai gerhana dengan rumus TGH atau waktu tengah gerhana dikurang dengan SS atau status sukut dengan data 16 derajat 45 menit 52,54 detik dikurang dengan 1 derajat 52 menit 33,43 detik didapatkan hasil 14 derajat 53 menit 19,11 detik waktu Indonesia Timur. Kemudian bagian B yakni SG atau selesai gerhana dengan rumus TGH ditambah SS sama dengan 16 derajat 45 menit 52,54 detik ditambah dengan 1 derajat 52 menit 33,43 detik didapatkan hasil 18 derajat 38 menit 25,97 detik waktu Indonesia Timur. Kemudian bagian C, LG atau lebar gerhana sama dengan dalam kurung B atau lebar bayangan umbra bulan dibagi dalam kurung semi diameter matahari dikali 2 tutup kurung dikali 100% sama dengan 0 derajat 25 menit 57,12 detik dibagi dalam kurung 0 derajat 15 menit 48 detik dikali 2 tutup kurung dikali 100% didapatkan hasil 82,126,58227,8481%. Atau dalam usbu lebar gerhana sama dengan LG dikali 12 didapatkan hasil 9,851898734177 sehingga dapat disimpulkan berwarna debu kehitam-hitaman. Selanjutnya bagian D, SMK atau Saatul Muksi di mana merupakan tenggang waktu antara waktu mulai terjadi kontak gerhana total atau kontak berakhirnya dengan waktu tengah gerhana dengan rumus dalam kurung 12 dikurang LG tutup kurung dibagi 15 sama dengan 12 dikurang 9,855189673477 tutup kurung dibagi 15 didapatkan hasil 0 derajat 8 menit 34,75 detik. Selanjutnya bagian E, MT atau mulai total di mana waktu mulai terjadi gerhana kedua pada gerhana total dengan rumus TGH atau tengah gerhana dikurang dengan SMK atau Saatul Muksi sama dengan 16 derajat 45 menit 52,54 detik dikurang 0 derajat 8 menit 34,75 detik didapatkan hasil 16 derajat 37 menit 17,79 detik. Dan yang terakhir yaitu bagian F, ST atau waktu selesai total di mana waktu mulai terjadi kontak ketiga pada gerhana total dengan rumus TGH atau tengah gerhana ditambah dengan SMK atau Saatul Muksi sama dengan 16 derajat 45 menit 52,54 detik ditambah dengan 0 derajat 8 menit 34,75 detik didapatkan hasil 16 derajat 54 menit 27,29 detik. Dari keseluruhan penjelasan tadi
dapat kita simpulkan bahwa gerhana matahari terjadi pada hari Rabu Wage 21 Mei 2031 di daerah Bontang, Kalimantan Timur dengan hasil waktu mulai gerhana pada jam 14:53 menit 19,11 detik. Waktu mulai total jam 16:37 menit 17,79 detik. Kemudian waktu tengah gerhana jam 16:45 menit 52,54 detik. Kemudian selesai total pada jam 16:54 menit 27,29 detik. Lalu selesai gerhana pada jam 18:38 menit 25,97 detik. Kemudian lebar gerhananya 82,126582278,481%. Dan terakhir warna gerhana yaitu debu kehitam-hitaman.